Oke, setelah kita mengetahui bahwa di fisika itu ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan, ternyata besaran itu bisa dikelompokkan juga menjadi dua hal besar ya. Besaran fisika bisa dikelompokkan menjadi besaran yang kita sebut dengan vektor ya, dan yang selanjutnya adalah skalar. Apakah vektor itu? Vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Besar dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran fisika yang hanya memiliki besar saja. Jadi vektor memiliki besar dan arah, dan agar lebih lengkap kadang-kadang juga ditambahkan dengan harus mematuhi aturan-aturan vektor, mematuhi aturan vektor. Oke. Contohnya misalnya, kalau kita tahu, kita tadi bicara tentang kecepatan. Kecepatan ini memiliki besar ya, misalnya besarnya kecepatan sebuah benda 20 meter per detik ke kanan. Jadi di samping memiliki besar, dia juga memiliki arah. Jadi ini adalah besar dan ini adalah arahnya. Oke, ini ada besarnya dan arahnya. Sedangkan massa benda 2 kg hanya memiliki besar saja. Jadi massa ini kemudian dikelompokkan sebagai besaran skalar. Sedangkan kecepatan adalah vektor. Namun kelajuan adalah besaran skalar. Karena misalnya kelajuan itu untuk kecepatan 20 meter per second, itu kelajuannya adalah 20 meter per second. Jadi hanya memiliki arti kecepatan ini kelajuan ini hanya memiliki besar kecepatan saja. Jadi besarnya saja. Maka ini kelajuan disebut besaran skalar. Nah, jadi banyak hal-hal dalam fisika yang nanti kita pelajari terdiri dari dua hal utama ini atau dua besaran ini, yaitu vektor dan skalar. Oke, baik, kita langsung ke vektor dulu ya. Vektor itu biasanya kita simbolkan dengan huruf besar, kemudian diberi tanda panah, vektor A misalnya ya. Seperti itu misalnya kalau digambarkan besarnya tertentu ya, panjangnya adalah besarnya dan arahnya tertentu. Kemudian misalnya ada vektor lain ya, vektor B misalnya. Vektor B, kalau vektor B seperti itu, katakanlah vektor A dan B ini memiliki titik tangkap lah, ada yang memiliki titik tangkap yang sama ya. Jadi titik tangkap itu adalah sebuah titik di mana kita awalnya menggambarkan vektor ya, titik tangkapnya. Kemudian ujung vektor ini biasanya diberi tanda panah menyatakan arah. A dan B ini karena memiliki arah, otomatis kalau titik tangkapnya kita samakan, dia memiliki yang namanya sudut antar dua vektor. Katakanlah sudutnya adalah sebesar θ. Nah, antara vektor A dan B ini ternyata bisa dioperasikan dengan bermacam-macam operasi. Yang paling umum misalnya dijumlahkan. Jadi kalau menulis jumlah vektor A dan B, oke, ini pun metode untuk menyelesaikan jumlah antara A dan B atau vektor A dan B ada berbagai macam cara. Ya, yang pertama
mudah adalah dengan yang kita sebut metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang ini adalah hanya menggambar ulang vektor A atau vektor B di ujung vektor yang lainnya tanpa merubah besar dan arah. Jadi seolah-olah kita memindahkan, kita pindahkan vektor A ini, kita pindahkan ke ujung vektor yang mau kita jumlahkan tanpa merubah besar dan arah. Ya, jadi gambar kasarnya seolah-olah seperti ini. Atau kita boleh juga memindahkan vektor B ke ujung vektor A sehingga nanti didapat sebuah bangun yang berbentuk jajaran genjang. Maka metode ini terkenal dengan istilah metode jajaran genjang. Sehingga resultan, resultan itu apa? Resultan adalah jumlah dari dua atau lebih vektor ya yang menghasilkan resultan. Jadi jumlah resultan itu yang menghasilkan resultan vektor, dimana resultan vektor ini harus berbentuk vektor juga. Jadi vektor dijumlah dengan vektor, hasilnya adalah vektor, jadi harus ditandai dengan tanda panah juga. Nah, kalau kita tidak puas dengan metode jajaran genjang karena mungkin hanya bisa dilihat saja hasilnya, ada metode lain yang kita sebut metode analitik. Metode analitik ini bisa menghitung sampai detail berapa sebenarnya hasil penjumlahan vektor A dan B. Oke, misalnya saja kita katakan vektor A itu adalah dalam satuan 4 satuan vektor, B nya misalnya 6 satuan vektor, maka menurut metode analitik, jadi misalnya vektor A dikuadratkan tambah dengan vektor B yang besarnya 6 dikuadratkan tambah dengan 2 kali besar vektor A dikali vektor B ya, kemudian dikali sudut kosinus di antara kedua vektor itu, katakanlah misalnya data antara keduanya 30 derajat. Oke, jadi dengan metode ini kita bisa dapat angka yang lebih mudah dihitung nanti ya. Kalau dalam kasus ini kita sudah dapat gitu ya berapa nanti besarnya, bisa saja dengan menggunakan kosinus 30 nya dicari dulu. Nah, nanti besarnya hasil dari perhitungan ini adalah menyatakan panjang dari vektor resultan, panjangnya. Lalu bagaimana cara mencari arah dari vektor resultan ini terhadap, katakanlah yang paling mudah terhadap vektor yang mendatar, dalam hal ini misalnya vektor B atau sumbu mendatar kita sebut itu. Ternyata caranya adalah dengan membuat ada yang kita sebut metode selanjutnya, yaitu proyeksi ortogonal. Oke, proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah kita mencoba menguraikan vektor-vektor menjadi saling tegak lurus. Dalam hal ini vektor-vektor yang tadi posisinya tidak tegak lurus menjadi tegak lurus. Misalnya di sini ada vektor A yang belum saling tegak lurus, sementara vektor B, kita anggap sudah sejajar dengan sumbu mendatar yang kita biasanya simbolkan dengan sumbu X. Sementara sumbu vertikalnya dalam hal ini kita simbolkan dengan sumbu Y. Berarti yang kita uraikan dalam hal ini adalah vektor A nya. Pertama kita proyeksikan, kita cerminkan, bahasa lain dari proyeksi itu adalah mencerminkan vektor A yang jumlahnya atau panjangnya sekian terhadap sumbu X yang mendatar, itu ternyata besarnya adalah panjang vektor A dikali kosinus sudut theta. Oke, kenapa bisa pakai cos? Nanti ternyata kalau pada sumbu Y nya ya panjangnya ini
besarnya adalah A sinus theta. Kenapa harus pakai sinus? Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi kita kembali ke pelajaran tentang trigonometri ya, dimana kalau kita punya segitiga ya yang kita wakili dengan A, B, C, segitiganya harus siku-siku ya. Jadi kita paksakan vektor A yang panjangnya C ini ya, panjangnya C dan memiliki alas B serta sisi tegaknya A, itu berarti kalau sudutnya adalah theta, nilai sinus theta adalah sisi di depan, perbandingan sisi di depan dibagi sisi miringnya C. Berarti kalau kita mau mencari sisi A nya panjangnya berapa, tinggal kita silang antara C dikali dengan sinus theta. Oke, dari sinilah makanya kita dapat jadi sisi A dalam hal ini adalah sisi di depan sudut ya, sama dengan segitiga ini, itu besarnya adalah A sin theta, di mana A ini adalah panjang sisi miringnya, dalam hal ini adalah C ya. Jadi kita gantikan nanti A menjadi C sin theta, di mana C nya adalah A. Demikian juga untuk B. B ini didapat dari ketika menghitung kosinus theta, itu adalah perbandingan antara sisi alas dari segitiga ini dibagi dengan C sisi miringnya, dimana kita nanti dapat untuk mencari sisi samping atau alasnya adalah C dikali kosinus theta. Dengan demikian maka nanti kita dapat, kalau tadi kita umpamakan A nya adalah berapa? 4 satuan vektor dan B nya adalah sama dengan 6 satuan vektor. Jadi kita bisa gantikan untuk jumlah vektor. Nah ini yang arahnya pada sumbu, resultan vektor pada arah sumbu mendatar X, itu adalah yang ke kanan. Di sini ada A cos theta, mana tadi petanya kita sudah dapat atau kita umpamakan 30 derajat, dimana A nya adalah 4 gitu ya, kosinus 30 derajat ditambah, oke, kenapa ditambah? Karena kita lihat B ya, yang besarnya 6 ini sudah sejajar dengan sumbu mendatarnya, jadi tambahkan saja. Oke, kita uraikan kosinus 30 itu dengan menggunakan tabel trigonometri. Kita dapat kosinusnya adalah setengah akar 3 ya gitu ya. Jadi kita dapat 2 akar 3 plus 6. Nah, kemudian pada resultan sembunyinya yang variabelnya hanya ada satu, yaitu A nya tadi 4 ya, kemudian sinus 30 derajat. Karena nggak ada pasangannya ya tambah 0 saja, langsung kita jumlahkan, dimana sin 30 adalah setengah, sehingga kita dapat 2 satuan vektor. Nah, dengan demikian nanti kita bisa menentukan dalam hal ini arah ya tadi ya, arah dari vektor yang kita mau cari. Arahnya berarti kita gunakan tangan dalam hal ini ya, tangan theta. Tangan theta adalah tangan sudut alfa, katakan, karena kita bedakan sini dengan sudut alfa adalah resultan pada arah sumbu dibagi resultan pada arah sumbu X. Nah tadi pada arah sumbu Y nya adalah 2 Newton atau 2 satuan vektor, dibagi pada arah sumbu Y nya tadi adalah 2 akar 3 ditambah
Jadi dengan menggunakan kalkulator atau tabel matematik kita dapat nanti angkanya. Jadi kalau sudah dapat angkanya, maka alfa itu bisa digunakan percaya dengan menggunakan kalkulator juga dengan menggunakan fungsi inverse dari kanan. Katakanlah ini dapatnya D gitu ya, jadi dari tangan D. Jadi kita dapat nilai sudut tertentu sekian tadi. Jadi ini adalah metode untuk mencari bagaimana resultan vektor R. Jadi kita dapat memiliki arah tertentu terhadap sumbu mendata yang besarnya sudutnya alfa. Jadi sudah lengkap ya, karena sudah punya besar R nya tadi ada, dan kita sudah dapat berapa sudut alfanya. Jadi hal ini adalah suatu besaran vektor.